Turut termohon menolak dalil permohonan pemohon dengan alasan satu, dalil pemohon yang mempersoalkan pemenuhan unsur material, dikotomi perbuatan dan ada tidaknya niat jahat atau mens rea dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah melampaui batas penilaian pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 karena kemudian substansi material merupakan kompetensi absolut majelis hakim pemeriksa pokok perkara sehingga forum pra-peradilan tidak berwenang memeriksa dan memutusnya. Dua, pra-peradilan. Nah, sebagai insan yang taat hukum, tentu kita menghormati putusan tersebut. Walaupun tentu kita memiliki pendapat yang berbeda. Tapi tetap saja ini adalah putusan yang memang first, final, and binding yang kita harus hargai. Hanya memang ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Sebagai contoh misalnya, tadi dikatakan bahwa putusannya tidak relevan lagi untuk mengajukan pra-peradilan terhadap pasal-pasal yang meresahkan Mas Roy. Kalau kami merasa relevansi itu bukan jawaban hukum ya, karena relevan itu lebih pada timingnya. Kalau tadi kan dikatakan kenapa waktu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025 tidak segera mengajukan pra-peradilan. Jadi ini kawan-kawan semua memang selalu ada dilema kalau kita mau mengajukan pra-peradilan. Dilemanya adalah ya, kita mengetahui bahwa success story dari pra-peradilan itu memang kecil sekali ya, dan bahkan dalam beberapa hal ada politisasi dan lain sebagainya, dugaannya seperti itu. Karena itu pada waktu itu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa memberikan benchmarkingnya begini: kalau beliau ditahan baru akan mengajukan pra-peradilan. Tapi sepanjang tidak ditahan tidak mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu beliau ditangkap pada tanggal 19 Juni 2026 kemarin dan kemudian dibebaskan, tidak ditahan pada tanggal 22 Juni, itu pra-peradilan di tengah-tengah waktu itu. Ya, di tengah-tengah waktu itu. Hanya memang bedanya adalah Dr. Tifa mencabutnya, Mas Roy meneruskannya karena ada yang namanya public accountability, tanggung jawab publiknya, yaitu untuk menguji bahwa kewenangan itu tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Maka kemudian terhadap penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu diajukan pra-peradilan dan alhamdulillah kemudian dikabulkan. Jangan lupa subscribe ya.